gimana kabar kamu di sana? Sedih banget. Mau dengerin acara petasan? Gak bisa. Update status? Gak bisa. Salah sambung? Gak bisa juga. Duta call juga gak bisa. Alah, lebay. Ini, tak kasih tahu ya. Sekarang Duta, aplikasinya udah bisa di-download di Play Store, App Store, Google Play, dan BlackBerry World. Jadi kamu tetap bisa dengerin Duta lewat live streaming walaupun jauh di sana. Makasih ya. Halo, Yang, aku kan masih rindu. Satu Dalam Cinta dari Oji Dastron featuring Alfria Elia udah diputerin buat kalian semua Sobat Duta, dan lagu ini keren banget ya, nge-boosting kita semua di pagi hari untuk merasakan kehangatan dari lagu ini. Oke Sobat Duta, kemarin Joandra sempat nonton ya di bioskop gitu. Filmnya keren banget. Astaga, siapa sih yang belum nonton Spider-Man No Way Home? Oh my god, that is so cool man. Jangan sampai kalian ketinggalan ya untuk dapat momen waktu kalian nonton film Spider-Man No Way Home ini. Maksudnya gini ya, kalau kalian tunggu sampai nanti bisa ditonton di aplikasi ataupun web streaming kayak streaming gitu ya, boleh banget sebenarnya. Tapi pasti filmnya tuh beda sama waktu kalian nonton di bioskop gitu. Serius, beda banget gitu. Kayak kalian nonton terus sama-sama apa sih namanya, teriak-teriak sama orang yang gak kalian kenal gitu. Aku gak pengen spoiler, tapi dijamin kalau kalian nontonin Spider-Man No Way Home di bioskop gak akan zong sih, serius. Duh, suka banget. Aku tuh jarang banget nonton di bioskop nih. Kayak aku ngelihat trailernya aja. Oh ini film? Oh enggak deh. Oh ini film. Takut zong aja sih. 35.000 ya kan. Kalau di Jogja sama di luar pasti udah 50.000 ya untuk weekend. Tapi kalau di Ambon sih masih lumayan ya. Masih dapat 35.000 ya. Walaupun itu udah bisa beli nasi goreng 2 sama es teh 1 ya. Oke Sobat Duta, kali ini Janda pengen kasih tau kalian mengenai informasi about Tom Holland yang katanya ini bakalan rehat dari acting dan mulai berkeluarga. Katanya sih gara-gara dia suka anak-anak. Bintang Spider-Man No Way Home, Tom Holland mengaku kalau ia berencana rehat dari dunia acting dan fokus untuk mulai berkeluarga. Pernyataan itu ia sampaikan lewat wawancara bareng People, Sobat Duta. Katanya sih, aku menghabiskan 6 tahun dengan sangat fokus kepada karirku, kata aktor 25 tahun itu. Aku mau istirahat dan fokus memulai keluarga dan menentukan apa yang aku mau lakukan di luar dunia. Ya. Spider-Man juga setelah memerankan Spider-Man sejak tahun 2016, Tom Holland kini siap untuk mewujudkan mimpi pribadinya. Gak cuma cerita soal mimpinya untuk keluarga dan punya anak, Tom Holland juga menyampaikan rasa syukur atas perannya sebagai Spider-Man di Sobat Duta. No Way Home jadi film manusia laba-laba yang ketiga ya, ataupun yang terakhir, dan ini adalah peran terakhir untuk Spider-Man yang diperankan oleh Holland sendiri. Karena itu ia mengaku belum siap untuk say goodbye ke karakternya tersebut. Untuk lanjutan franchise Marvel itu yang nanti ada di masa depan, Holland yang sudah menggantungkan Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield bilang kalau aku mau lihat masa depan Spider-Man yang lebih beragam. Mungkin kamu bakal lihat Spider-Man Gwen ataupun Spider-Man Woman. Spider-Woman, sorry. Spider-Man kok Woman? Udah Man ditambah Woman lagi. Bakal jadi keren kalau nantinya ada sesuatu yang berbeda. Mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming di www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Salah sambung. Oce ketua Amiska? Iya. Oce ketua seberapa lama? Musiknya barang kenapa sih? Oke.
beta dengar tuh saya tuh laki-laki mulu besar suka cerita membanggakan diri. Oh saya tuh baru jadi ketua AMS berapa tahun. Lah saya mau cerita kata itu dulu waktu ketua tuh aku saya apa-apanya. Lah saya ini baru kapan jadi ketua. Lah saya mau cerita Basar Alang. Saya di Tanjung Alang dulu baru saya bateria sih tuh baru saya tahu. Jadi justru ada urusan di sini. Itu tidak urusan. Cuma kenapa waktu aku angkatan katop yang saya menyepelekan katop, saya tuh jadi dia kapan? Kita tuh baru saja. Iya, tapi ada yang suara sih begini. Coba beta tanya terus saya menyanyi dulu, beta dengar. Bukan yang sih bicara nih, si ada anggota si ada banci. Zaman anggota si ada banci. Jadi beta mesti bilang wow begitu. Oh saya tuh tahu. Terus saya aja baca kita kan mulai banci kayak begini. So what gitu loh. Di dalam itu udah bilang ketua sekarang tuh bencong. Itu bilang sih. Jadi saya jangan tahu mulu kayak perempuan sayang. Udah beta tanya saya suara bagus apa? Coba sih nyanyi dulu. Tapi kawan, saya tinggal bilang saya udah mau ke dapur di mana. Itu sih berkawan. Udah mau ke dapur mana? Manusia unik, langka Pak. Halo? Kenapa? Mau ke dapur di mana? Hah? Kita sering suka baku dapa kayak mode-mode macam begini. Ini siapa nih? Kita akan politik untuk HP dan kita hilang persi kawan. Nanti saya lihat apa yang kita bikin. Jelas. Nanti putus. Sudah nanti saya dengar aja. Ijang menangis dulu. Beda sih mananya. Nah, iyo begini. Kita hilang persi kawan. Gini. Kita akan lacak sini nomor HP. Saya ada begini. Apa? Saya mau bilang apa? Kita akan lacak sini nomor HP. Oh, beda hilang persi. Beda kira sih mau bilang itu. Iya. Dan hampir kita dapat tahu sih yang mana. Kita ada sepatasi kaki dan tangan. Kita hilang persi. Makan beta makan sih. Saya mau beta yang cuma main di ancaman. Beta yang bersih. Mangkali Jakarta boleh juga tuang ngalah. Baru jadi ketua berapa tahun saya sudah bicara sombong. Saya tuh selalu beta yang bersih. Jangan sampai kita mau ini parlente kah? Mau ini batu? Nanti sih beda ada urusan sih. Yang jelas mau ini parlente kah batu? Makanya kita bicara. Beta ini sangat profesional gitu. Dan beta cuma bilang bersih. Mau ini batu kah parlente? Mau saya telepon ini batu parlente. Beta akan cari tahu sini yang mana. Kawan jangan cerita. Beta dapat tahu sih. Saya sudah mau ini batu kah parlente? Biar. Sudah kawan. Jangan bicara tuannya. Jangan belakang di sebu hidung besar tuh. Semua nih ada dengar. Kalau saya sebenarnya kawan beta yang bersih. Saya dengar sini. Beta pun plat nomor DE 13. Saya mau jaga beta di mana sah. Tapi beta jadi yang bersih. Dia saya minta petas ini siapa? Bukan. Kenapa sih? Bukan perempuan busi. Kenapa? Saya mesti ancam-ancam beta. Sudah. Kalau bukannya plat nomor, mangkali itu motor oto. Iya, makanya supaya kalau macam sih dapat beta, beta dapat tahu tapi itu sih yang mana. Tapi kalau ambil beta yang dapat sih, dan sini ya, beta yang pasti kawan. Halo. Halo. Ini siapa ini? Hardi, itu kenapa ada bicara apa dengan kita pengadil tadi? Halo, ini siapa? Tadi Ali ada ngobrol-ngobrol kita pengadil ada masalah apa? Dia marah-marah gitu jadi kita. Oh ya ampun. Ya sudah begini Bu. Ini mendingan tuh diselesaikan saja secara baik-baik. Nanti ini beta orang tetua bukan ya, saya pentamang. Ya? Beta ini orang tetua. Jadi jangan bilang sese nyong Oh mau bilang sih kan, tapi sip wajar nanti saya lihat. Beta saya tahu. Bilang dia, jangan mau dapat beta. Nyong ancam-ancam siapa ini? Lo dia yang beta muka. Yo, tapi yang beta dengar nih nyong kayaknya yang mengancam deh. Ancam nih. Biasa dia tahu itu. Nah, kalau Ali bicara betul baik, sing usah emosi. Si Denny yang ancam beta. Dia paling komputer balik saya. Kenapa? Iya, ancam beta mu. Bilang pokoknya mau batu. Fis telepon beta kawan. Beta bilang pasti. Bilang dia telepon beta. Syukur juga kalau beta telepon sih. Beta cuma tanya kalau kenapa sih mesti menjelekkan? Urusan yang Mario. Kenapa? Ingat beta minta main itu ada kuliah. Juga ya. Makanya beta bilang pasti. Cuma beta bilang pasti kawan. Beta mau batulin sih. Beta jangan
Dia dapat tahu kata siapa. Kita bilang tadi itu. Beta mau berpendapat dari saya supaya kata dua clearkan masalah ini saja. Iya. Beta panggil beta tamang perempuan yang beta dengar dia cerita lah, makanya beta telepon Teni. Barang saya minta mana sama siapa? Beta mana sama Belna, nanti beta panggil Belna lah, ketentua kita berpendapat di Pet Ambon di salah sambung. Kurang ajar. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming di www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Back again with me, Joandra only on 90.9 Duta FM Ambon. Duta musik terkini. Sobat Duta, Jatuh Cinta Lagi adalah requestan dari Ethan di Galunggung nih. Katanya lagu ini spesial aja buat dirinya sendiri yang lagi ngerasain yang namanya jatuh cinta. Oke, Sobat Duta, karena kita masih ada dalam situasi dan kondisi pandemi nih, makanya Jonda pengen ngebahas sesuatu hal yang unik nih mengenai vaksinasi COVID-19. Apa sih yang unik dari vaksinasi COVID-19 ini ya? Ternyata nih ada orang ya yang terlihat banget dia bisa mencapai 10 kali vaksinasi untuk COVID-19 di setiap harinya ya. Dan pria ini bahkan rela membayar jatah orang lain. Kita aja yang boro-boro ya sobat, itu boro-boro nih. Vaksin 1 kali sebulan aja susah banget gitu ya. Bahkan Jondra harus ngumpulin niat itu sekitar dari awal pandemi gitu ya. Dari awal keluarnya vaksin sampai sekarang tuh udah hampir 2 tahun. 2 tahun sih, 2000 setahun lebih lah ya. Hampir 2 tahun taro-taro ya. Hampir 2 tahun Jondra coba untuk memberanikan diri buat vaksinasi. Tapi ini orang sampai 10 kali sehari, bahkan dia rela bayar jatah orang lain. Segitu takutnya dia sama COVID-19. Vaksinasi COVID-19 umumnya dilakukan sebanyak 2 dosis dengan jarak waktu yang ditentukan sesuai merek vaksinasinya. Tapi siapa sangka kalau ternyata ada seorang pria yang justru melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 10 kali dalam sehari. Loh, kok bisa ya, nggak keracunan dia? Dilansir dari Auditi Central, pria itu diyakini telah mengunjungi beberapa pusat imunisasi dan membayar calon penerima vaksinasi lain untuk merelakan dosis mereka. Kecurangan ini disebutkan terjadi karena di Selandia Baru mereka hanya perlu menyebutkan nama, tanggal lahir, dan alamat saat pendaftaran vaksin. Setelahnya mereka akan langsung disuntik tanpa ada verifikasi lanjutan. Dia mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan di sana sudah menyadari dan menangani masalah yang terjadi dengan sangat serius. Sementara itu ahli vaksin dan Profesor Helen Petausis Harris mengungkapkan ulah pria itu hanya memanfaatkan mereka yang memerlukan uang dan bisa membahayakan kaum yang tidak vaksinasi ya atau divaksin karena berpotensi menyebarkan virus. Bahkan nih katanya aksinya tersebut tidak ideal untuk kesehatan loh. Iyalah, jangan serakah ya. Apalagi untuk vaksinasi, kamu takut COVID sampai segitunya bos. Sehari bisa 10 kali loh. Kendati disebut tidak akan mengalami bahaya serius, Petausis Harris menyebut ada kemungkinan akan terjadi respon kekebalan nih. Lebih lanjutnya dia menyebut bahwa pemberian dosis berlebih tidaklah ideal dan berpotensi menghadirkan beberapa gejala seperti demam, nyeri, dan sakit kepala. Selain membahayakan dirinya, aksi ini juga membahayakan orang yang harusnya menerima vaksin. Pasalnya secara data mereka tercatat sudah menerima, namun kenyataannya belum. Bener banget nih. Bener banget Sobat Duta. Oke. Hikmah dari info yang satu ini adalah segala sesuatu boleh kita cermati ya dengan bijaksana. Kenapa harus bijak? Karena kalau kita nggak bijak, kita akan jadi serakah seperti si laki-laki ini gitu. Saking takut boleh, berjaga-jaga boleh, tapi jangan sampai yang merugikan orang lain, apalagi membahayakan orang lain Sobat Duta, apalagi membahayakan diri sendiri ya. Karena segala sesuatu yang ditentukan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah melalui tahapan-tahapan dan proses-proses yang memang sudah teruji secara klinis dan sudah teruji baik secara teori dan prakteknya ya Sobat Duta. Jadi untuk kalian jangan
mudah terprovokasi juga, apalagi di situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Walaupun kita udah lebih stabil ya sebenarnya. Semoga ini adalah akhir untuk COVID-19 dan di tahun 2022 nanti kita bakalan bisa memasuki hari yang lebih baik lagi dan tahun yang lebih baik lagi untuk resolusi yang lebih baik lagi. Oke Sobat Duta, Jonda bacain dulu requestan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk petasan. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kakak Juanda? Kalau aku sih luar biasa ya pagi ini. Semoga kamu juga. Katanya dia pengen nge-request lagu Family dari David Guetta featuring Bebe Rexha, Tidola Sing dan A Boogie with the Hoodie. Katanya lagu ini spesial aja untuk Sobat Duta semua. Dan up next, makasih ya untuk requestan kamu Dila Diwaheru. Enca, halo, selamat pagi. Ini Enca di Benteng ya, katanya dia pengen nge-request Hati-Hati Cinta dari Citra Solastika. Oke, bakalan diputerin dia. Pertama ada Family dan up next ada Hati-Hati Cinta. Jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap stay tune. Telah hadir koran politik pertama di Maluku, Harian Rakyat Maluku. Koran yang bernaung di bawah payung Fajar Group dan Fajar Indonesia Network ini hadir dengan 16 halaman dan 4 halaman full color, menampilkan berita politik kontemporer baik lokal maupun nasional. Mau tahu berita politik di Maluku? Baca Harian Rakyat Maluku, The Political News Leader. Baik, akan bertepi Juan Drawn Leon di Point Duta FM Duta Musik terkini. Sobat Duta, coba bacain dulu requestan yang udah masuk via line WhatsApp chat kita ya. Oke, ini dari Lila di Lila di Tantui. Kata dia pengen request lagu NMB dari Imagine Dragons. Katanya lagunya ini spesial aja buat semangatin kita di pagi hari. Oke, langsung aja Jonda puterin NMB by Imagine Dragons. Jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap stay tune. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Duta. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Skuad Garuda meraih tiketnya setelah menghajar Malaysia dengan skor akhir 4-1. PSS Sleman baru saja mendepak Dejan Antonik dari kursi pelatih. Tapi Laskar Sembada tak perlu menunggu waktu lama untuk mencari pelatih baru. Nico Gonzalez mulai melambung namanya musim ini dengan Barcelona. Gelandang 19 tahun itu bermimpi suatu hari nanti Camp Nou bisa menyanyikan namanya. Leandro Paredes sukses bikin Neymar kesal tapi cuma bisa mengumpat. Paredes pamer nongkrong dengan Lionel Messi dan Angel Di Maria ditemani trofi Copa America. Timnas Karate Indonesia berhasil meraih 2 medali emas dari kejuaraan Karate Do Asia 2021 di Almaty, Kazakhstan. Masih ada peluang untuk menambah medali untuk Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Teman Cintaku dari Devana featuring Aisyah ya. Lagu ini di-request lagi balik ya sama 2 kali nih. Lagu ini di-request sama orang yang sama yaitu Dila Diwaheru. Katanya dia lagi pengen kodein aja sih gebetannya. Dan Jonda bacain lagi requestan yang udah masuk nih Sobat Duta karena udah numpuk banget. Dari siapa ini pertama? Kita lihat dulu ya Sobat Duta. Oke. Petasan selamat pagi dengan Om Yopi di hati. Ya Om Yopi yang selalu di hati. Mau request lagu Yotari dengan judul Warna Baru. Semangat terus buat Sobat Duta
Dan Kak Joandra, God bless you. Makasih, God bless you too. Ya, kamu juga semangat Om Yofi. Dan up next ada Lanli di Karpan. Petasan, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Ini dengan Lanli di Karpan. Kak, tolong puterin dong lagunya Mahen Pura-Pura Lupa. Alternatifnya dari Unmesh Bisa Tanpamu. Makasih Kak. Oke, bakalan dia puterin ya. Pertama ada Yotari dengan Warna Baru. Up next selanjutnya ada Pura-Pura Lupa dari Mahen. Jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap stay tune. Bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment atau olahraga. BBC Global Newsbeat Senin hingga Jumat di Duta FM dan bbcindonesia.com. Kamu punya Facebook? Punya dong. Kalau kamu punya Twitter? Tentu dong. Kita ini kan anak gaul. Ya elah, biar lebih gaul, kamu harus follow Twitter @DutaFM dan like juga fanpage Facebooknya di Duta FM Spasi Ambon. Banyak informasi yang bisa kamu dapetin. Gaulnya anak muda Ambon, ya di Duta FM tempatnya. Pura-Pura Lupa dari Mahen ya, spesial udah diputerin buat kalian semua Sobat Duta. Ini adalah requestan dari Ladi di Karpan. Siapa nih yang lagi mencoba untuk move on dan lagi ada pada fase dimana pura-pura lupa? Buat kalian yang mungkin ada di posisi yang sama, please ya, jangan patah semangat, keep moving. Dunia tuh masih berlanjut terus ya. Kalau ada orang yang pernah ngomong gini ya ke Joandra, kalau dunia itu bukan cuma berputar mengenai kamu aja, masih banyak hal yang harus kamu selami. Dunia tuh masih lebar banget, kamu masih terlalu muda untuk nge-stuck di satu tempat yang sama ya. Jangan, kalau tempat nggak apa-apa sih kalau kamu nge-stuck di satu tempat yang sama nih, kalau tempatnya tuh benar-benar make you comfort, kayak bikin kamu jadi nyaman, terus the right place, tempat yang tepat untuk kamu. Kalau dia nggak tepat ya mendingan gak usah nge-stuck di situ ya. Moving on, lanjut aja terus, jalan maju ya. Jangan lama-lama pura-pura lupa, nanti bener-bener amnesia gimana loh kan. Oke Sobat Duta, Joandra bacain lagi dulu ya requestan dia. Udah masuk nih Sobat Duta, banyak banget requestan pagi ini. Oke, halo selamat pagi. Selamat pagi, ini dengan Rio di Soli. Halo Rio, katanya dia pengen request lagu Good Day dari Strive to Be dan Liahona Olaya. Dan katanya lagu ini spesial aja untuk orang di rumah yang lagi siap-siap buat Natalan. Mungkin dekorasi kali ya. Semangat aja buat kamu Rio di Soli. Semua doa terbaik buat kamu. Oke, berikutnya Anda lihat dulu ini dengan siapa. Ini orang nggak, sorry ya. Kalau kamu pengen request lagu, please nama kamu dicantumkan ya. Kalau kamu lagi stay tune di 90,9 FM Ambon, please nama kamu tuh dicantumkan. Aku yang nama ini pengen request, walaupun kamu gak pengen kasih tahu nama lengkap kamu, gak apa-apa. Yang penting ada nama aja sih, biar aku tahu kamu siapa gitu, bisa aku sapa gitu. Nama kamu di WhatsApp kamu cuma strap doang gitu, bikin penasaran aja. Dia cuma langsung taruh lagu request No Love. No Love nih dari siapa coba? Aku juga nggak ngerti ya. Oke, Jona cariin aja. Oh ya, No Love dari Summer Walker featuring ZA ya, spesial untuk kamu semua. Dan ini lagu dari requestan dari No Name. Oke, No Name. Langsung aja Jona puterin buat kalian Good Day. Dan up next ada No Love. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Alright, this is me Joandra nih on 90.9 Duta FM Ambon, Duta musik terkini. Kita bacain dulu requestan ya udah masuk nih Sobat Duta. Pertama ada Michi
Ya, katanya dia pengen nge-request lagu Jeremy Passion dengan judul Lemonade. Lagu ini spesial aja buat Kak Juandra. Kasih. Up next ya, ada requestan via SMS ini. Jarang banget ya Juandra terima requestan di SMS. Sobat Duta, seneng banget Juandra ya. Lain SMS ada yang request gitu. Bagiannya Juandra. Oke, petasan selamat pagi Kak, ini dengan Jendy di Paso, aku pengen nge-request lagunya Billie Eilish dengan judul When the Party is Over. Kalau alternatifnya sih Justin Bieber via The Kid Laroi dengan judul Stay. Makasih Kak, makasih juga untuk kamu ya. Karena ini masih pagi, rasanya nggak klop kalau kita nggak putar lagu yang upbeat ya. Pertama, ya udah langsung aja Jonda puterin. Ada Jeremy Passion dengan judul Lemonade, dan up next ada Justin Bieber featuring The Kid Laroi dengan judul Stay. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming di www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Saya bikin begitu. Apa? Saya bikin begitu kata masa rugi. Barang kenapa, Bang? Saya pas harga cantong sama tuh paling murah. Saya nangkap harga nggak saya nggak tahu bencong tuh sama sukumpul. Dia nangkap harga berapa? Di bencong aku di mana? Kan kemarin kata sebab kudapan tuh kata mbak kumpul yang bos itu apa? Lalu, mau bikin apa Bang? Ya, saya ini paling putar balik. Kemarin kan kata 9 jam bikin cantong pun dan pelayan tuh murah-murah. Ada pun harga sama supas. Kenapa sih kayak begitu? Itu bulan beta. Kenapa? Kenapa? Ya, saya bicara kayak macam alat palang dalam PC. Barang mau dong ada bilang beta. Dong itu di mana Bang? Bukan, kemarin saya lupa. Saya datang. Saya tahu. Ini kalau ada bilang beta boleh. Kata sama surugi. Siapa iPhone sih kata saya iPhone kah siapa kah bencong terkait apa? iPhone saya nggak tahu. Barang ini siapa nih? Benta Sita. Siapa? Sita. Siapa? Sita. Oh, Sita. Oh, sih kayak apa sama ini? Terlalu bencong-bencong suruh taman-taman atau rabe-rabe saya. Yang bagus bagi mana sih? Kamu ada di mana nih? Kita di jalan. Gara-gara belum bilang ke dosen lah. Bikin begini bilang hati sakit lah. Yang beta pasti di hotel. Nah, kemarin kamu kumpul di mana? Kenapa? Kemarin kamu kumpul di mana? Kumpul di rumah. Bukan, itu centau. Di itu kan itu centau di nyawa. Itu centau. Makanya lu sibuk di pesta. Banggaan mau cari laki-laki. Pesta di mana sayang? Ini saya seputar perbeta biasa suka sama-sama bisit putih. Ini dosa. Ya dosa. Udah pesta. Sepuluh satu banyak. Bencong, tarnaku. Lalu bikin murah. Itu sudah pesta. Sama sekarang bikin murah begitu. Kalian tuh profesional sandiki. Iya, laki-laki banyak apa sih sama aku? Iya, betul tuh centau. Kalau mau ada ini itu centau. Kamu bicara bikin diri kayak saya itu yang salah begitu. Ya sudah sampai apa kita terima sah. Kamu bilang kita ada terima sah. Sama. Lalu taruh harga murah. Jawab. Bencong. Lalu rencana selanjutnya? Bukan, saya kuliah. Jawab tolong. Apa sih taruh harga murah begitu? Ini, tapi itu jujur sah, betul tahu kegiatan itu. Kenapa saya jawab? Aduh, putar le, abang. Betul panggil abang kaca kanona ini jelas. Agak terserah ya. Ya, saya ini pernah bikin diri batu nih. Iya, terserah kita apa tuh? Aduh, putar le, beta tanya dari tadi. Kenapa sih tahu harga murah? Itu tahu. Hah? Tahu harga murah siapa? Iya, sama-sama pelayanan sama-sama. Barangnya di mana? Kenapa saya mau jawab? Kenapa saya putar kasih itu naik? Saya ini bicara terjelas. Ternama putar sama-sama jelas. Ini sabar dulu, kayaknya kamu salah orang deh. Kita tempatnya bicara masalah itu loh. Salah orang siapa? Beta sudah tahu Suna. Ini Ivana. Iya,
juga betul. Tapi itu yang tempatnya bicara masalah penjualan harga murah dan atau apa segala macam sih. Makanya ada orang yang jual kita tentu dapat. Lah kemarin beta dengar dari siapa dari kata kita itu bentong satu itu dibilang kata saya. Oh bisa di salon. Iya dibilang kata saya bikin apa kasih bagani pengantin kan sampai 200.000 saja. Padahal biasa 600 saya bikin murah-murah. Di mana itu? Di mana dia sepung susu kacil tuh. Dia ngambil itu saudara yang kebetulan dong kayak kalian gratis lah itu dong minta make up. Itu minta make up saja lalu kayak orang tahu kayak sama mama tuh kayak orang kalian kecelakaan begitu. Oh saya bikin sampai kata pun salon cabang di Hunu sama di Nania sama untuk barang sini dong cari jadi dong. Sampai begitu sekali ya lah. Kemarin ada orang minta make up tuh. Kita jujur kemarin ada orang minta make up. Lalu kita dartak ke 1 juta. Nona jangan saya curhat dari butuh saya pun curhat itu cuma butuh kejelasan. Ya lah itu. Lalu coba kasih kejelasan Nona. Dia kemarin sih orang kalian kita bisa kejelasan. Ada satu tanggal enggak dan itu bisa make up aja udah balik sama tuh ada lah kita kasih mereka kasih mana usah kalau dari situ lo sih cari tanpa yang bagus sedikit sinyal jelas bicara putus-putus. Iya barang dalam rumah ini kita kan membaca udah habis. Usah kalau saya ada sepung gedong. Iya bisa barang. Lalu kakak dengar dulu kakak. Kenapa? Lalu Anto bilang begini kata mau dapat make up dulu untuk mau anak. Sudah gini sah. Kenapa saya mau kasih murah? Kenapa saya kasih kejelasan? Bilang sah atau saya marah? Iya, maksudnya bagaimana? Betul saya mengerti. Lah, maksudnya murah make up bagaimana? Kemarin kita ada itu satu paket 3 juta, 2 juta setengah, 3 juta. Itu make up. Saya mau cari hal yang biasa begitu Ya bisa. Kakak itu mau cari hal yang orang, apa itu cari hal yang orang. Itu sampai 1 bulan ini saya ada job make up. Sudah begini juga atau selesaikan juga kita pasti udah bicara dengan saya. Halo. Pasti sudah juga selamat saya masuk sana sambung Duta FM. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Back again with me Juandra on Leon 90.9 Duta FM apa Duta Musik terkini. Sobat Duta, kalau ngomongin soal tahun baru, banyak orang yang punya resolusi untuk tahun baru buat jadi lebih baik ya. Karena kita dari di akhir tahun nih. Dan setiap orang pasti punya keinginan atau impian yang bisa membuat dirinya jauh lebih baik ke depannya hari demi hari. Ngomongin soal kebaikan nih, penyanyi atau rapper Kanye West mengaku bakal jadi tunawisma dan ubah semua rumahnya menjadi gereja. Wow, ini luar biasa banget ya Sobat Duta. Dia bertobat, benar-benar bertobat nih Sobat Duta. Rapper bukan penyanyi ya, sorry rawat. Rapper Kanye West kembali curi sorotan publik. Sosok esentrik tersebut mengklaim dirinya akan menjadi seorang tunawisma tahun depan. Wow, dia rela melepaskan semua kekayaannya, semua harta dunianya demi untuk menjadi orang yang memiliki kayak hubungan spiritual dengan Tuhan yang lebih baik gitu. Hal ini terjadi karena sosok tersebut berniat untuk mengubah semua rumahnya menjadi gereja. Kalau ditanya soal makanan ya kayak selalu terus kalau kamu jadi tunawisma nanti kamu gimana gitu. Kanye West mengatakan bahwa makanan akan selalu tersedia. Katanya sih hal ini ia ungkapkan dalam sebuah wawancara bersama sebuah media beberapa waktu yang lalu ya. Katanya gini, aku akan menjadi seorang tunawisma dalam waktu 1 tahun. Aku akan mengubah semua rumahku menjadi gereja. Dan aku akan mengubahnya menjadi semacam panti asuhan juga dan terbuka untuk semua orang. Tempat itu akan jadi tempat yang terbuka dan makanan harus selalu tersedia. Perlu diketahui Sobat Duta, langkah ini diambil karena
Kanye ingin memberikan solusi atas masalah gelandangan di Los Angeles. Saat ini Kanye West pun sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk memenuhi misi tersebut. Gak cuma menjadikan tempat tinggal, ia juga akan memanfaatkan semua perusahaan yang ia miliki untuk menyediakan pendidikan dan pekerjaan buat orang-orang tunawisma. Ia juga akan menggunakan sekelompok paduan suaranya, Sunday Service, untuk menginspirasi dan membangkitkan semangat para tunawisma. Dikutip dari Page Six, ya, seorang narasumber menyebut sang rapper sebagai sosok yang baik. Emang banget ya, baik banget nih. Coba kalian bayangkan berapa kekayaan dari Kanye West ini ya, berapa juta dolar, US dollar mungkin, yang bisa dia manfaatkan untuk menghidupi orang lain dan memberikan semangat hidup untuk orang lain. Kita bisa kok melakukan hal itu Sobat Duta. Nggak perlu untuk menjadi yang besar-besar kayak kalian harus menjual barang kalian, enggak. Mulai dari hal-hal sederhana aja. Seperti ada orang yang kesulitan, butuh teman yang bisa dipercaya untuk jadikan teman curhat dan bertukar pendapat untuk menjadi jalan keluar. Itu adalah hal yang sebenarnya dimulai dari hal-hal sekecil itu bisa menjadikan kalian sebagai orang yang lebih baik. Atau mungkin kalian bisa memberikan motivasi kepada orang lain, atau bisa menjadi sosok yang sangat bisa dipercaya, bisa memegang janji, dan yang pasti tidak berusaha untuk menyakiti orang lain aja. Itu udah paling cukup Sobat Duta. Ingat, karma is real. Jadi kalau kalian menabur sesuatu yang baik, pastinya kalian akan menuai sesuatu yang baik juga. Oke, sebelumnya ada puisi cinta dari Yuka Tamada dengan Jonda Putrin buat kalian. Jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap stay tune terus. Supi bawa itu vaksin kah belum? Dia ada hamil. Memangnya orang hamil bisa vaksin lagi? Aman kasing. Ibu hamil dianjurkan untuk vaksinasi COVID-19 karena kalau ibu terinfeksi virus tersebut, itu beresiko mengalami gejala yang parah sehingga akan melahirkan bayi prematur. Kira-kira pada usia kandungan berapa bulan ibu hamil bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19? 3 bulan ke atas. Jenis vaksin yang saat ini bagi ibu hamil dan ibu menyusui berdasarkan surat keputusan Kementerian Kesehatan adalah vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna karena jenis vaksin ini dianggap aman. Paling bagus sebelum beta mau topi vaksin, lebih baik kau tompi konsultasi dengan dokter kandungan dulu. Betul tamang. Karena ada beberapa syarat yang bisa menentukan ibu tersebut bisa divaksin, seperti suhu tubuh normal, seng panas, tekanan darah normal, adapun penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma, penyakit paru, HIV, hati, dan lain-lain. Kalau dalam kondisi terkontrol, ibu tetap harus divaksin COVID-19 untuk melindungi ibu dan janin, karena manfaatnya lebih besar. Terus kalau untuk ibu menyusui bagaimana? Harus divaksin, tapi sebelum divaksin sebaiknya berkonsultasi tentang kondisi kesehatan ibu dengan dokter atau tenaga kesehatan terlebih dulu dan berada dalam kondisi fit untuk menerima vaksin. Setelah vaksin, ibu tetap aman untuk menyusui. Mari ibu hamil dan ibu menyusui segera dapatkan vaksinasi COVID-19 agar ibu sehat, bayi selamat. Iklan layanan kesehatan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming di www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Duta News. Aktor Chan Sung Yong diberitakan meninggal dunia pada Jumat 17 Desember 2021. Aktor Chan Sung Yong tak ada anak dan juga istri yang mendampinginya hingga akhir hayat. Dia memang tak menikah dan hanya diurus oleh seorang perempuan bernama Yuli. Baru-baru ini sutradara Matt Reeves membagikan 2 foto terbaru dari Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson. Kini ia pun kembali membuat heboh dengan menyebutkan jika Batman versinya terinspirasi dari musisi Kurt Cobain. Personil duo Divo, Carlos Marin meninggal dunia. Sang vokalis meninggal di usia 53 tahun.
Carlos Marin dilaporkan dibawa ke rumah sakit di Manchester dalam beberapa hari terakhir. Ia juga menjalani perawatan intensif, meski sejauh ini belum ada informasi mengenai sakit yang dideritanya. Sandy Aldaya bersama keluarga tengah menikmati liburan akhir tahun di Los Angeles, Amerika Serikat. Sosok suami sempat dipertanyakan keberadaannya saat melihat Sandy Aldaya membawa Clary berlibur. Presenter Arie Untung baru saja memberitahukan kabar terbaru dari anaknya Mas Bareta Yusuf Atala yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dia pun membagikan potret sang anak atau sang buah hati yang terlihat menggunakan selang pernafasan. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Tetap gaul bareng 90,9 Duta FM sama Duta Musik terkini. Sobat Duta Jodoh bacain dulu request yang udah masuk di line Twitter kita nih. Oke, ada @ana688755051 ya. Pagi Kak, happy Monday tuh. Hampir aja Joanna salah ngomong ya, happy Sunday. Happy Monday tuh. Pengen request lagu Salah Mencintai by Betran Petro Putra Onsu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Siapa lagi nih ya? Oke ya, selanjutnya ada @Anggia_Winky dan @Lovely La AA_Lovely ya. Selamat pagi, pengen nge-request lagu pesan terakhir by Leodra. Oke, langsung aja diputerin spesial untuk kalian semua ya Sobat Duta. Pertama ada Salah Mencintai by Betran Petro Putra Onsu, dan up next ada pesan terakhir by Leodra. Check it out. Sakura, Kimono, Sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Pesan terakhir dari Leodra ya Sobat Duta, dan lagu ini sendiri udah mencapai waktu setelah perilisan. Lagu ini sempat mencapai trending di 5 negara sekaligus, salah satunya adalah Malaysia dan Singapura juga kalau nggak salah. Benar-benar menjadi hal yang membanggakan ya Sobat Duta. Oke, Jonda bacain dulu requestan di line Twitter kita. Ada dari @sanirabadi ya, Sanirabadi. Katanya dia pengen nge-request lagunya Gea, Kamu Anggap Apa. Dikasih ya. Oke, sama-sama. Dia bakalan diputerin lagunya. Up next Sobat Duta, ada requestan dari Dodit di Solo Bar. Katanya dia pengen nge-request lagunya New Shapes, lagunya Charlie XCX ya, dengan judul New Shapes. Oke, jangan kemana-mana Sobat Duta, pastikan kalian tetap stay tune terus. Jangan puterin dulu lagu requestan. Pertama ada Gea, Kamu Anggap Apa, dan up next ada New Shapes dari Charlie XCX. Check it out.
Alright, this is me Juandra only on 90.9 di TFM Mamedita Musik Terkini. Sebenarnya kita bacain dulu requestan yang udah masuk di line WhatsApp kita. Selamat pagi Kak, aku Jen Selamat di Kusu-Kusu. Tadi dia pengen request lagunya Ed Sheeran dengan judul Bad Habits. Tapi tadi kita udah muterin lagunya Ed Sheeran ya yang terbaru. Dan akhirnya dia ngasih alternatifnya nih, baik banget ya. Dia pengen request lagunya Jamie Miller dengan judul Here's Your Perfect. Dan oke, langsung aja kita puterin spesial dari Jadi Kusu-Kusu untuk Sobat Duta semua. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Beta kemarin ada tanya kakak, Osi kenapa sih mau kasih masuk? Beta nama di panitia. Bareng siapa? Beta Alfian. Ya? Beta Alfian. Sian? Osi paling sabarang sih bikin dia kayak top 1 begitu lah. Ini siapa dulu, ini siapa? Beta Alfian. Oh, Alfian di mana? Di Galunggung. Kawan, begini. Osi bikin diri kayak top 1 lagi. Memang si siapa? Begini, kamu salah pengertian. Dengar dulu. Memang si siapa? Saya mau kasih masuk beta di panitia. Dengar dulu. Siapa yang saya mau kasih masuk kamu di panitia? Siapa yang bilang? Kakak nih. Siapa yang bilang beta yang kasih masuk? Namanya memang tinggal tapi bukan beta yang kasih masuk. Oh, saya jangan begitu. Begini, saudara begini. Ada salah pengertian. Bukan salah pengertian. Ini bilang ini. Beta pun nama saya ada. Bicara dulu, baru dengar. Bicara sudah kalau gitu. Yang marah dulu kawan. Tapi saya kan bicara baik-baik saja. Tapi jangan begitu. Ali musik kasih masuk beta nama. Begini, kalau memang Ali mau panitia, katong kasih masuk. Masalahnya beta kasih masuk kan tahu beta yang nama, karena nama yang beta susun ada di beta punya ingatan begitu saja. Karena Ale kan begini, beta kan belum dekat dengan Ale, beta belum kenal Ale, toh beta belum kenal Ale. Oh sih sebegini kayak situ ketua fans saja. Bukan, pastinya bukan. Beta kasih masukin karena kan bilang, kau bicara bang balasa kawan, katong bicara kan selesai baik-baik saja. Paling bikin diri ada itang lah yang balaga lagi. Itu terserah Ale saja tuh, maunya kalau memang Ale mau panitia beta kasih masuk namanya juga. Nama-nama masalahnya tetap Ale ada di kami. Oke, alasannya apa? Kenapa Ale mau kasih beta nama di panitia? Dengar, ada tanya alasan. Beta belum kenal Ale dan beta kasih tahu kalau Ale ada tinggal Galunggung di nama aku. Ale bikin diri kayak Ale tuh kita fans saja begitu. Beta karena begini, beta pernah beta kali 1 bulan beta moni jadi sendengar Ale. Jangan sih putar mulu begitu. Ale bicara mulu bagaimana lagi? Ale bikin diri kayak macam ketua fans baik-baik satu begitu lah. Ada hitam terbaik deh baru. Kalau terpantos jangan jadi. Iya sudah, terserah Ale saja tuh. Yang pastinya kan beta bicara jujurin. Sekarang beta tanya alasannya kenapa? Beta tinggal tanya Pak ini kenapa sampai kasih tolong beta nama begitu. Demi Allah beta belum kenal Ale, jadi beta pernah bilang kata demi Allah beta Ale kalau tuduh begini beta bisa ambil baik. Lalu mau apa? Beta mau ambil apa-apa. Masalahnya kan beta kan tahu Ale. Lalu sekarang alasannya apa? Iya, topik ini lah beta tanya kata beta ada mentolak kali mantap-mantap kasih. Beta belum kenal OC, beta belum dengar tipe nomor, beta belum pernah dengar tipe nama. Jadi beta belum kasih masuk. Kalau memang Ale mau kasih masuk, beta kasih masuk nama. Selesai kalau memang mau baik-baik, atau kasih masuk nama tuh. Begitu saja. Beta ini bukan dengar dari tapi semua anak-anak bilang kayak begitu. Apa hadirkan don saja. Kalau bicara baik-baik, jangan juru-juru begini. Lalu bagaimana? Gimana? Diri. Kalau Ale yang mau selesaikan secara sehat, bilang saya kalau mau jadi ketua fans. Aku mau jadi ketua fans. Oh, saya tahu. Dengar, beta yang mau jadi ketua fans. Walah, anak semua ada bilang ini mau. Aduh. Ya Ale yang putar mulu, beta kenal anak kamu kan. Oh, saya paling ambisia nih, sampai tengah malam baru masih bertahan di studio. Urusan beta yang tahu ambil hati kawan. Beta yang ambil hati, itu beta punya urusan karena. Nama saja sampai bilang beta. Dengar Kantara, paling Kantara kalau orang mau ambil hati itu paling Kantara. Dengar karena itu beta tunggu beta tanya kata nama siapa yang mau masuk jadi beta tunggu dia karena dia datang jam 8 lagi 10 menit jam 8. Wah ngampung sampai tengah malam tinggal bertahan. Astaga. Bilang saja kalau si cowok mau ambil hati kakak menjadi ketua fans. Saya apa yang mau ambil hati ya Allah, kata ada.
kawan begini yang Sudah jangan Ale banyak bicara lain. itu maksudnya supaya Ale mengerti daripada nanti Ale emosi. Sudah, saya usah. Jangan. Beta yang mau cerita banyak lain. Beta cuma tanya, itu betul gak sing? Kenapa? Beta cuma tanya, itu betul gak sing? Betul apa? Itu kata Ale yang bilang perkasi teman-teman kata Alfian jangan jadi pengurus. Siapa bilang? Beta itu yang betul kawan. Beta sumpah nih, ada matahari besar, itu yang betul. Sudah sih mengaku sudah. Hei. Siapa dah? Bukan satu orang saja yang bilang, tapi semua. Siapa bilang nama? Semua. Bilang nama? Oh, saya tahu dong semua namamu. Maunya Ale emosi marah kenapa? Jangan sih pancing beta lain. Beta sih pancing, maunya bilang beta tanya, maksudnya Ale telepon marah-marah ini kan maksudnya beta. Lalu Ale mau apa? Beta. Kita bantar kata gue laki-laki, selesaikan masalah sabantar. Kawan, jujur sama memang kalau bilang bakal lain, beta sentuh bakal lain, masalahnya apa? Dengar sini, dengar. Beta sentuh bakal lain. Masalah laki-laki bagaimana? Stop bicara. Sabantar kapan mau dapat di UTFM salah sambung. Mampus gue. Siapa ini yang percaya? Salah sambung. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming di www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Back again with me, Juandra Only on 90.9 Duta FM Ambon, Duta musik terkini, Sobat Duta. Maaf ada sedikit kesalahan teknis. Dan gak terasa kita ada di menit ke-11 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi kita udah di sesi terakhir nih. Buat Sobat Duta semua yang mungkin belum sempat untuk request lagu favoritnya, yuk join dan request lagu favoritnya kalian di 0811477077 untuk via SMS dan juga WhatsApp. Dan untuk Instagram dan Twitter kita juga bisa di @dutafm_ambon. Jangan lupa di follow. Karena waktu kita untuk di sesi terakhir ini nggak lebih dari 50 menit. Jadi buat kalian-kalian yang belum sempat untuk request lagu favoritnya, Jonda masih nungguin kalian sampai menit ke-55 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Biasanya kalau jam-jam segini tuh Sobat Duta semua, Jonda pengen nanya nih ya, kalian ngapain sih? Kalau Jonda jam segini tuh di rumah paling-paling yang ngabisin cucian sih ya. Karena cucian adalah hal yang paling menumpuk di otak Jonda. Karena Jonda juga lumayan suka nyuci, cuman ngaret aja sih. Lebih ke ngaret aja. Itu adalah hal yang tidak boleh dan tidak patut untuk dicontohi oleh Sobat Duta ya. Oke. Sobat Duta semua, setelah ini Jonda bakalan kasih tahu kalian ya mengenai hal unik apa lagi. Pasti kalian masih penasaran ya. Pasti kalian masih penasaran kan soal hal-hal unik apa aja yang bakalan Jonda kasih tahu ke kalian. Yang pasti apa yang Jonda kasih tahu ke kalian adalah hal yang terbukti dan valid banget nih ya. Udah pasti valid dan yang pasti berguna juga untuk kehidupan kalian di keseharian kalian juga. Oke Sobat Duta, Jonda pengen muterin ruang bahagia dari yang gini dulu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune. Mavia dari Travis Scott itu udah diputerin buat kalian semua Sobat Duta. Dan ini adalah hal yang mengganggu Juandra selama beberapa pekan terakhir ya, hampir sebulan atau 1 bulan gitu ya. Mood Juandra tuh lagi gak bagus gitu. So Juandra pengen kasih tahu kalian nih mengenai alasan-alasan kenapa kalian jadi suka tiba-tiba bete nih. Kamu pasti pernah tiba-tiba merasa kesal atau marah tanpa sebab. Padahal kamu juga tidak sedang mengalami premenstrual syndrome atau PMS ya, premenstrual syndrome. Sepertinya apa yang orang lain lakukan jadi salah di mata kamu. Kalau sedang begini, kamu pasti hanya ingin pulang ke rumah dan mengurung diri di kamar atau makan enak supaya bete kamu bisa cepat hilang. Tiba-tiba bete tanpa alasan yang jelas ya.
Selain menghabiskan energi, juga akan membuat kamu merasa tak enak pada orang-orang yang kamu sakiti dan jadi korban pelampiasan kamu nih. Bener banget. Aduh, Juandra ya, aneh-aneh juga sih. Mungkin kamu yang di rumah juga ngerasain hal yang sama untuk cewek-cewek ya. Ini juga bisa untuk cowok-cowok ya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi kepada kamu? Nah, Sobat Duta, Duta FM sudah menghadirkan beberapa penjelasan ya mengenai serangan mendadak ya, kebetean dan alasannya nih Sobat Duta. Pertama ada rasa takut nih. Kemarahan kadang dipicu oleh rasa takut. Sesuatu terjadi dan kamu takut untuk kehilangan kendali, berada dalam masalah atau merasa terancam. Jadi saat tiba-tiba kamu bete, pikirkan apakah kamu sedang merasa takut akan sesuatu. Saat ini terjadi, kamu punya dua pilihan, hadapi atau tinggalkan. Kalau kamu mau memilih untuk kabur meninggalkannya, rasa betemu akan semakin menjadi-jadi lah. Lalu berikut, tak berdaya. Tak berdaya juga menjadi salah satu alasan kenapa kamu bisa merasa bete secara tiba-tiba ya. Mungkin kamu baru saja berada di posisi menyulitkan dan membuat kamu merasa tidak berdaya. Misalnya kamu baru saja ditegur oleh bos kamu. Kamu pun merasa sangat ciut ya. Untuk mengembalikan lagi gengsimu yang sudah tercoreng, kamu pun menjadi mengomel pada teman-teman kerja. Berikutnya, frustasi. Pasti kamu pernah terjebak dalam situasi yang tak bisa untuk kamu kendalikan, seperti macet, internet mati, atau temanmu yang terlambat tanpa kabar. Tentu hal-hal ini bikin kamu menjadi frustasi, tapi tak ada lagi yang bisa untuk kamu lakukan. Kamu jadi tak sabar untuk menghadapinya dengan penuh kekesalan. Masih banyak lagi nih ya hal-hal atau alasan-alasan kenapa kamu merasa bete secara tiba-tiba ya. Ini ada beberapa yang udah nyangkut sama Juanda nih. Rasa takut, tidak berdaya, frustasi. Udah tanggal segini Juandra, aduh, masih tetap stuck dan belum punya apa-apa Sobat Duta. Oke, Juanda pengen puterin dulu lagu Pesan Cinta dari Deka Roslan featuring Popsicle. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Duta NCT 227 sukses menggelar konser bertajuk 20 Tornado City, Seoul The Link, dan konser ini digelar selama 3 hari berturut-turut di Gyeohok Skydome, Seoul pada 17 hingga 19 Desember 2021. Film Spider-Man No Way Home memang tengah marak jadi perbincangan publik. Film ini menggemparkan banyak orang yang kemudian berbondong-bondong untuk menyaksikannya. Salah satunya pria dari Timika Papua yang rela naik pesawat hingga Jayapura demi menonton aksi Spider-Man itu. Penyanyi Agnes mau menjadi sorotan publik lantaran dompet yang ia gunakan. Ia sempat memperlihatkan dompetnya pada acara talk show di satu e-commerce. Acara itu menampilkan Agnes Mo tengah berbincang-bincang dengan Indra Herlambang. Franchise Naruto mengumumkan kabar adaptasi terbaru dari versi novel menjadi manga. Hal itu dibagikan dalam acara Jump Festa 22 yang digelar akhir pekan ini di Jepang. Gisela Anastasia sudah membenarkan putus dari Wijin. Wijin yang belum bicara langsung justru terlihat menghabiskan malam jelang Natal bersama dengan Gading Martin dan teman-temannya. Kamu sedang mendengarkan Duta 90,9 FM Ambon. Kamu juga bisa mendengarkan streaming www.dutafm.com atau di-download di Apple Store, Google Play Store, dan BlackBerry World. Makasih buat Sobat Duta semua yang masih setia stay tune di 90,9 Duta FM Ambon atau sekitar kini. Masih pengen Jonda bahas lagi nih mengenai alasan kenapa kita bisa merasa tiba-tiba bete nih. Setelah tadi ada frustasi, tak berdaya, dan rasa takut, berikutnya adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu juga menjadi salah satu faktor yang memicu tiba-tiba kita merasa bete ya Sobat Duta. Sebagai manusia tentu saja kamu punya pengalaman pahit di masa lalu. Misalnya dulu kamu pernah dibully oleh teman-teman SD, dan sekarang kalau ada orang yang mau menyakiti atau meledekmu, kamu pun
mengasosiasikan pengalaman tersebut dengan kejadian masa kecil saat kamu dipojoki oleh teman-teman sekelas. Kamu jadi bete karena teringat pengalaman tersebut dan emosi yang kamu pendam sejak kecil pun akhirnya tumpah. Berikutnya adalah kebiasaan buruk. Kadang kemarahan bisa datang karena lebih mudah menyalahkan orang lain dan keadaan daripada mengakui kesalahan dan juga kegagalan kamu sendiri. Kamu juga tak mau repot-repot untuk mencari solusinya hingga kamu jadi marah-marah pada setiap orang. Berikutnya, ini yang paling sering terjadi nih ya, yang benar-benar memicu emak-emak nih jadi bete sama kita. Kelelahan. Terlalu kelelahan karena kurang istirahat juga bisa membuat kamu mudah kehilangan kesabaran. Kamu tak punya cukup kekuatan untuk menghadapi berbagai kesulitan di hari itu, sehingga hal sederhana seperti lupa membawa dompet bisa membuat kamu uring-uringan seharian penuh. Lalu berikut ada iri atau cemburu. Melihat orang lain lebih sukses ataupun beruntung daripada kamu juga bisa membuat kamu menjadi kesal dan bete. Kenapa mereka bisa melakukannya sementara kamu sendiri sudah berjuang mati-matian selama ini, tapi belum juga membuahkan hasil yang kamu inginkan. Alright Sobat Duta, ini menit-menit terakhir Jonda pengen habisin dulu ya, mengenai alasan kenapa kita bisa jadi tiba-tiba bete tanpa alasan. Maksudnya kayak ada alasannya sih, tapi kayak kok bisa ya, alasannya tuh gak kepikiran sama kita padahal ada penyebabnya kok ya. Setelah tadi ada iri atau cemburu, terus kelelahan, berikutnya ingin diakui. Kalau kamu sedang ingin membuat seseorang terkesan padamu, kamu akan melakukan apa saja supaya kamu berasa diakui. Nah, ketika usahamu ini sia-sia, tentu saja kamu akan berasa sangat kecewa. Sebenarnya kamu berasa sakit hati dan kamu berusaha untuk menutupinya. Berikutnya adalah merasa disakiti. Kalau kamu sakit hati dengan seseorang, kamu bisa menjadi defensif supaya tak ada yang bisa menyakiti kamu lebih jauh lagi. Nah, untuk melindungi diri, kamu bisa lebih memilih untuk menunjukkan kemarahan kamu. Lalu manipulasi. Nah, alasan yang satu ini agak berbahaya ya, tapi mungkin kamu pernah melakukannya sesekali. Kamu tahu bahwa kamu meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, kamu akan ditolak. Oh, kamu tahu kalau kamu meminta orang lain untuk melakukan sesuatu dan kamu akan ditolak, maka kamu akan jadi marah-marah supaya orang lain bisa merasa terintimidasi dan dia mau untuk menuruti keinginan kamu. Berikutnya yang sekarang Juanda lagi rasain ya, Sobat Duta, Juanda lagi merasakan hal ini, makanya Juanda juga lagi bete. Ya, lagi bete banget nih sekarang. Lapar. Oh, mau jam makan siang nih Sobat Duta. Maklum lah. Kalau sedang lapar, emosi kamu akan mudah meledak-ledak dan tentunya body senggol bacokmu akan langsung teraktivasi. Yuk segera cari pertolongan pertama dan isi dulu perut kamu. Nah, sudah tahu kan 11 alasan mengapa kamu suka tiba-tiba bete tanpa penyebab yang jelas. Kalau kamu sudah mulai merasa kesal sendiri, segera cari tahu apa penyebabnya supaya kamu bisa segera mengatasi rasa bete kamu. Kamu sendiri yang nanti rugi kalau hari kamu berlalu dengan emosi yang tidak bisa kamu kendalikan. 90,9 Duta FM Muhammad di musik terkini. Sobat Duta, gak terasa kita dari menit ke 55 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Jonda pamit. Tapi sebelum Jonda pamit, Jonda pengen say thank you dulu untuk Sobat Duta semua yang dari tadi udah join untuk request lagu favoritnya. Dan buat Sobat Duta yang dari tadi stay tune, mungkin lagi di jalan atau dimanapun kalian berada ya. Buat kalian yang lagi kerja tetap semangat aja terus. Buat kalian yang lagi berkendara, jangan lupa hati-hati ya. Itu adalah hal paling penting, safety first. Dan buat kalian yang mungkin lagi sakit, get well soon. Semoga kalian bisa cepat sembuh dan berbahagia. Buat yang lagi merayakan hari bahagia lainnya, semangat aja terus buat kalian. Semoga terbaik, wish all the best. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune dan join bareng Juanda dan teman-teman Juanda dalam setiap program kami. Di pagi hari ada program petasan, sore program Indonesia Hit, The Soundtrack Cafe Live dan juga All Plus. Lalu malam ada update status pengen banget, terkecuali di malam minggu ada program Serdadu Malming. Dan pada hari Minggu dari pukul 12 hingga pukul 5 ada program yang namanya program Sunblock. Ada Sandy, April, Alin, Juliet, dan Juandra yang bakalan selalu temanin kalian.
Oke Sobat Duta, dari program Petasan Jondop mohon pamit. See you next time dan salam Duta.